bahwa Ustadz katanya berubah tentang habaib. Itu sih habaib nih. Jadi ada inkonsistensi sikap Ustadz. Apa benar begitu? Apa berubah itu inkonsisten? Nabi SAW dari Mekah hijrah ke Madinah itu juga berubah. Imam Syafi'i, kaul qadim dan kaul jadid itu juga berubah. Jadi perubahan itu bukan tercela jika menuju kebaikan. Apa saya berubah? Terserah orang menilai, tapi bahwa cinta saya pada dzurriyyah Rasulullah SAW tidak berubah. Cinta saya pada para habaib tidak berubah, kecuali mereka yang marah-marah karena itu bukan tidak hormat saya hormati, tapi saya eman kalau ada orang dikatakan bukan keturunan Nabi lalu marah-marah, itu malah berbahaya secara imani. Untuk apa sih kita ngotot ngaku keturunan Nabi? Untuk apa? Saya sekali lagi, saya tetap mencintai sahabat-sahabat saya yang habaib. Dan saya dulu sering kok diundang ceramah di habaib itu. Banyak teman akrab saya. Tetap saya hormati sebagaimana saya menghormati sebelumnya. Soal dzurriyyah atau bukan dzurriyyah, sudahlah, terserah mereka. Tapi saya sebagai akademisi, orang kampus, orang yang sudah studi di dalam maupun di luar negeri, dan gak ono sak dhuwure S3 mohon maaf, tetap tawaduk, mohon maaf, aku sekolah wis suwe, gamane ngono lho. Sekolahku wis tutup, ngajiku wis khatam, ya. Jadi saya boleh toh berpendapat atau mengikuti pendapat yang saya pertimbangkan lebih sesuai dengan ketentuan dalil-dalil. Jadi bukan mencela-mencela ini. Saya tentang itu, tentang habaib itu saya ikuti jalur yang rasional, yang reasonable, yang ilmiah, yang ada dalilnya, yang ada hujahnya, bukan yang pokoknya. Tetap menghormati para ulama sepuh, karena zaman itu tantangan untuk berhadapan dengan habaib tidak ada. Guru-guru kita, guru-guru para beliau juga para habaib. Jadi sekali lagi, soal sikap saya tetap mencintai dzurriyyah Rasul, tetap mencintai para habaib. Tapi bahwa apakah saya percaya bahwa habaib yang Ba'alawi itu keturunan Nabi, ya silakan dibaca aja di sosial media. Gitu nggih, iki terus sih. Nek digugu iki terus iki wakil iki masalah habaib iki. Dan saya mohon kepada saudara-saudara yang habaib, ayo diturunkan tensinya, yang mohon maaf ya, yang punya perikata, yang punya perilaku tidak cocok dengan bimbingan Nabi, hentikan supaya penjenengan tidak dihujat. Mosok ngaku putu dengan Nabi tapi trocoh. Apa trocoh, Mas? Trocoh apa nih? Ngomongnya pokoknya yus kasar, orang aruhan. Sikapnya juga gitu, mendewa-dewakan, mengkultuskan diri. Oh itu enggak, jangan, kasihan saya dengan mereka yang seperti itu. Tapi mayoritas habaib adalah orang baik, saudara kita sesama Islam. Ada anomali penyimpangan, ya sudah, itu namanya manusia. Tapi saya ingin menghimbau kepada mereka supaya mereka menyadari bahwa itu bukan menimbulkan simpati, tapi menimbulkan antipati. Bukan menimbulkan kecintaan, tapi kebencian. Makin ada alasan orang lain untuk membenci orang yang ngaku cucu Nabi tapi perilakunya tidak sama sekali mencerminkan bimbingan Nabi. Wih. Subhanallah. Wih, papa teh meh Isa ya. Terakhir untuk Ustadz, yang benar tahlil itu syariat atau tradisi? Nah, ini ya enak ya. Yang benar tahlilan itu syariat atau tradisi? Begini,
Kalau kita klasifikasi, kita bagi, memang ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada sejarah, dan nanti ada tradisi. Bacaan tahlil itu jelas jenis ibadah. Dongo, Quran, mosok bukan ibadah. Ibadah tapi ibadah ghairu mahdhah. Zikir itu ibadah, tapi bukan ibadah mahdhah. Zikir itu tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan caranya, tapi ditentukan bunyinya. Maka saya dalam KSS ini, dalam Hizb Asmaul Husna, dalam zikir, semua zikir kita ada warid, ada tuntunannya. Tapi kalau waktunya kapan, caranya bagaimana, dibebaskan itu. Jadi jangan gampang-gampang ngecap bid'ah orang yang berzikir, karena zikir bukan ibadah mahdhah. Tahlil jenis zikir, bacaannya jelas ibadah, bacaannya jelas syariah, kalau mau disebut syariah ya. Jadi memang syariah itu tuntunan sih, syariah itu doktrin, syariah itu ajaran. Maksud bacaan tahlil bukan ajaran, ajaran. Tapi praktek tahlil itu tradisi, kebiasaan, hanya ada di Indonesia. Aku wis keluyur tekan Didi. Wis dolane wis ado. saya wis rada ado. Jadi wis sudah tahu ada di negara-negara tertentu itu namanya bukan tahlilan tapi mirip tahlilan, yaitu kumpul kemudian zikir. Ngumpul zikir. Bacaannya ya memang sebagian ada yang dari pembimbingnya, dari mursyidnya. Tapi sebagian besar memang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, nek disebut tradisi itu pelaksanaannya tradisi, dan tidak bisa dilabeli bid'ah. Sekali lagi saya ulang kesekian kalinya, saya nguji disertasi tentang bid'ah itu sudah banyak, entahlah berapa saya lupa, tapi intinya tradisi itu apa? Bid'ah itu hanya bisa ditempelkan pada akidah dan ibadah murni, ibadah mahdhah. Kalau ibadah muamalah, zikir itu tidak bisa ditempeli. Oh, gak podo karo Kanjeng Nabi itu berarti zikir sholat itu bid'ah. Ya terserahlah, panjenengan begitu, mungkin dolane lagi teko kene kurang ada jian, kurang melihat. Tapi sekali lagi, jangan ada pretensi menyalahkan pihak yang berbeda. Ini prinsip saya, dan saya menghimbau kepada siapapun yang pro maupun yang kontra habaib, jangan ada pretensi, kecondongan, kecenderungan mencela, merendahkan, meremehkan. Jangan. Sudahlah, mari kita kembali pada kondisi sebelumnya sehingga kita tetap nyaman bergaul. Dan para habaib maupun yang kontra habaib, ayolah turunkan tensinya. Sudah cukup sekian banyak ini, cukup bahas habaib wis ping piro aku wis muni iki wis cukup ngono ndak enek iki sing tak kok ya piye nek. Baik, jadi soal tradisi ini memang ini ungkapan dari yang saya yakin panjenengan tahu itu sapa sing muni iki, bahwa tahlilan itu tradisi. Itu sanggah saling maidu, zikirnya, bunyinya, lafadznya adalah syariat, tuntunan, ajaran Islam. Tapi prakteknya memang tradisi, kebiasaan. Gitu nggih? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga panjenengan semuanya makin lapang dada, dingin kepala, mudah tersenyum, awet nom, awet urip. Amin ya. Ya Bu, saya ketawa bukan soal apa, tapi istilah awet urip ya memang penting juga sih.